Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ramawati, NIM 2024010032, kelas PAI 1A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Teori tentang jiwa merupakan salah satu tema penting dalam filsafat Islam. Para filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali memiliki pandangan yang mendalam tentang jiwa, yang didasarkan pada perpaduan ajaran Islam dan filsafat Yunani, terutama dari Aristoteles dan Plato. Berikut adalah uraian rinci teori tentang jiwa menurut keempat tokoh tersebut. Yang pertama, Al-Kindi 801-873 Masehi. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf Arab pertama memadukan filsafat Yunani dan Islam dalam konsep jiwa. Pandangannya tentang jiwa berlandaskan dengan Aristoteles, tetapi ia juga memberikan penafsiran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Teori jiwa Al-Kindi. 1. Definisi jiwa. Jiwa adalah substansi spiritual yang sederhana, imateri, dan tidak dibagi, jika bersifat kekal karena berasal dari alam ilahi. 2. Fungsi jiwa. Jiwa adalah penyebab kehidupan dan berfungsi sebagai penggerak utama tubuh manusia. Ia bertanggung jawab atas aktivitas berpikir, merasakan, dan berkehendak. Nah, yang ketiga, hubungan dengan akal. Hubungan dengan akal dibagi menjadi 3. Hubungan dengan akal, jiwa memiliki kemampuan intelektual yang terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, akal potensial, al-aqlu al-quwah, kemampuan untuk memahami konsep. Yang kedua, akal aktual, al-aqlu al-fi'il, kemampuan untuk mengatualisasikan potensi berpikir. Yang ketiga, akal mustafad atau akal tertinggi, hubungan jiwa dengan akal aktif, al-aqlu al-fa'al, yaitu sumber pengetahuan ilahi. Nah, yang keempat, jiwa dan keabadian. Jiwa manusia bersifat abadi dan akan kembali kepada Tuhan setelah terlepas dari tubuh fisik. Al-Kindi menekankan pentingnya kebijaksanaan dan kesucian jiwa untuk mencapai kebahagiaan abadi. Yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ia mengembangkan teori jiwa yang lebih sistematis, mengintegrasikan filsafat Yunani dan Islam. Teori jiwa Al-Farabi. 1. Definisi jiwa. Jiwa adalah substansi imateri yang memiliki hubungan erat dengan tubuh, tetapi tidak tergantung sepenuhnya pada tubuh. Tingkatan jiwa. Al-Farabi membagi jiwa ke dalam 3 tingkatan. 1. Jiwa nabati atau vegetatif. Tingkat paling dasar, bertanggung jawab atas pertumbuhan dan reproduksi. 2. Jiwa hewani atau sensitif, mencakup kemampuan merasakan, bergerak, dan berhasrat. 3. Jiwa insani atau rasional, tingkatan tertinggi yang memungkinkan manusia berpikir, memahami, dan mencapai kebijaksanaan. Jiwa rasional dan akal. Jiwa manusia memiliki kemampuan berpikir rasional melalui akal, yang juga terbagi menjadi beberapa tingkat. 1. Akal material, potensi untuk berpikir. 2. Akal praktis, yaitu pemahaman untuk tindakan dan keputusan. 3. Akal teoretis, yaitu pengetahuan tentang prinsip-prinsip universal. 4. Akal aktif, akal yang berdasar dari dunia ilahi dan menjadi sarana manusia mencapai kebahagiaan tertinggi. Yang ketiga, Ibnu Sina. Ibnu Sina atau Avicenna mengembangkan teori jiwa yang lebih kompleks dibandingkan pendahulunya. Karyanya seperti Kitab Al-Nafs dalam Al-Sifa menjadi rujukan utama. Teori jiwa Ibnu Sina. Definisi jiwa. Jiwa adalah substansi spiritual yang bersifat imateri dan berfungsi sebagai prinsip kehidupan. Jiwa bersifat independen dari tubuh. Pembagian jiwa. Ibnu Sina membagi jiwa menjadi 3 jenis. 1. Jiwa nabati yang mengatur fungsi dasar kehidupan seperti makan, tumbuh, dan reproduksi. 2. Jiwa hewani yang mengatur indera dan kegerakan. Yang ketiga, jiwa insani, jiwa yang bertanggung jawab atas intelektualitas dan spiritualitas. Teori jiwa dan akal. Menurut Ibnu Sina,
Teori jiwa dan akal, jiwa insani memiliki kemampuan berpikir yang terbagi menjadi 3. Akal potensial, akal aktual, dan akal suci. Yang pertama, akal potensial, kemampuan untuk menerima pengetahuan. Yang kedua, akal aktual, pengetahuan yang telah diperoleh dan dipahami. Yang ketiga, akal suci, tingkat tertinggi, yaitu hubungan langsung dengan Tuhan melalui wahyu atau intuisi. Pembuktian keberadaan jiwa. Ibnu Sina menggunakan argumen manusia melayang, floating man. Ia menyatakan bahwa jika seseorang diciptakan dalam keadaan melayang tanpa kontak dengan dunia luar, ia tetap menyadari keberadaan dirinya, membuktikan bahwa kesadaran jiwa tidak bergantung pada tubuh fisik. Yang keempat, Al-Ghazali. Al-Ghazali mendekati teori jiwa dari sudut pandang tasawuf yang lebih spiritual dibandingkan filsafat rasional. Teori jiwa menurut Al-Ghazali. Definisi jiwa, jiwa adalah substansi spiritual yang diciptakan oleh Allah. Jiwa manusia memiliki tujuan utama untuk mendekatkan diri kepadanya. Dimensi jiwa. Al-Ghazali membagi jiwa ke dalam 2 dimensi. 1. Nafas atau jiwa rendah. 2. Ruh atau jiwa tinggi. Nafas, bagian jiwa yang cenderung pada hawa nafsu dan duniawi. Ruh, jiwa yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Tingkatan jiwa ada 3. 1. Nafas al-amarah, jiwa yang memerintahkan pada keburukan. 2. Nafas al-lawwamah, jiwa yang menyadari kesalahan dan berusaha memperbaiki diri. 3. Nafas al-mutmainnah, jiwa yang tenang dan telah mencapai kesucian. Penyucian jiwa, takziyatun nafas. Menurut Al-Ghazali, jiwa harus disucikan melalui ibadah, zikir, dan pengendalian hawa nafsu untuk mencapai makom atau tingkatan tertinggi dalam hubungan dengan Allah. Keabadian jiwa, jiwa bersifat kekal dan akan kembali kepada Allah setelah kematian. Kesimpulan dari teori keempat tokoh ini memiliki pandangan yang saling melengkapi. Yang pertama, Al-Kindi menekankan jiwa sebagai entitas spiritual yang kekal. Yang kedua, Al-Farabi menguraikan tingkatan jiwa dengan fokus pada akal dan kebahagiaan. Yang ketiga, Ibnu Sina memberikan argumen filosofis tentang independensi jiwa dari tubuh. Yang keempat, Al-Ghazali membawa pendekatan tasawuf yang menekankan penyucian jiwa sebagai jalan menuju Tuhan. Pemahaman ini mencerminkan kekayaan pemikiran Islam tentang jiwa yang mencakup aspek rasional, spiritual, dan praktis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.